Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya, akan mengadakan wawancara praobservasi yang dilaksanakan di kelas 5 bersama Pak Aprijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Pak. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi, yaitu berupa wawancara, dan ini dilaksanakan dengan tujuan agar ketika pelaksanaan observasi Bapak lancar, pada pembelajarannya lebih siap dan lebih percaya diri. Untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Iya. Pertanyaan pertama, Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa, Pak? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya, yang pertama dengan mengamati gambar gaya magnet melalui tayangan video dan PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat peralatan sederhana yang memanfaatkan gaya magnet. Terus yang terakhir, peserta didik dengan melakukan percobaan dapat membedakan gaya magnet, benda magnetis dan benda non magnetis, seperti itu. Baiklah, Pak. Untuk area pengembangannya, Pak, arahnya kemana nih, Pak? Arah pengembangan. Untuk area pengembangannya mungkin nanti akan dilakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Diferensiasinya itu, Pak, di apa yang dibedakan? Yaitu untuk diferensiasinya mungkin terbagi ke dalam diferensiasi proses dan diferensiasi produk mungkin. Nanti pada saat pembelajaran dilakukan, peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan berkemampuan rendah, seperti itu. Yang nantinya kelompok berkemampuan tinggi akan membuat magnet sederhana itu dari benda-benda yang sering dijumpai oleh mereka. Kemudian ketika prosesnya diamati langsung oleh guru saya. Dan untuk kelompok sedang, yaitu membuat percobaan memisahkan mana benda-benda magnetis dan mana benda non magnetis. Sedangkan kelompok terakhir yang berkemampuan rendah diberikan soal kemudian didampingi. Ada pendampingan ya? Ya. Untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan, Pak, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran tatap muka, tentunya dengan berdiferensiasi gitu. Ya. Kemudian, Pak, dalam strategi pembelajaran yang akan dilakukan yaitu strategi pembelajaran kooperatif yang mana nanti dibagi kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik. Pertanyaan berikutnya, Pak, Ya. Untuk penilaiannya menggunakan penilaian apa, Pak? Untuk penilaian terbagi ke dalam 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Yang mana dalam penilaian sikap, prosedurnya itu dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Tekniknya itu dengan melakukan pengamatan dari saya sendiri dalam bentuk jurnal gitu. Sedangkan dalam penilaian pengetahuan, prosedurnya itu penilaian dilakukan saat pembelajaran dan tekniknya itu pengumpulan tugas. Nanti diberikan RKPD untuk dikerjakan, nanti dikumpulkan seperti itu ya. Iya. Dan yang terakhir penilaian keterampilan, prosedurnya yaitu penilaian dengan waktu saat pembelajaran. Setelah diamati ada mungkin anak-anak yang menonjol atau kurang gitu diamati. Ya. Iya, Pak. Kira-kira Pak pelaksanaannya hari apa, Pak? Untuk pelaksanaannya mungkin hari besok mungkin, besok ya, tanggal 1 November ya 2024.
Iya, baiklah Bapak. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan kita bertemu di hari besok tanggal 1 November ketika kegiatan observasi. Mudah-mudahan observasi yang akan kita laksanakan lancar dan sesuai dengan rencana. Ya. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama Ibu. Baik, itu merupakan kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama guru kelas 5 SDN 1 Jaya Ratu, Bapak Aprijal. Sampai jumpa di kegiatan observasi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Muhammad Ismail pimpin doanya. Alhamdulillah kelas sudah bersih, sudah rapi. Terima kasih kepada yang bertugas piket hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau melakukan absensi dulu. Apakah kelas 5 ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Al-Khalifi sakit. Ya, terima kasih Bulan. Kita doakan teman kita yang sedang sakit, ya mudah-mudahan bisa sehat kembali dan bisa melakukan pembelajaran lagi bersama kita. Ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Amin. Masih semangat? Pagi ini masih semangat? Masih. Oke, untuk mengecek kesemangatan kita. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Tapi hari ini kita akan berfokus di magnet. Sebelumnya Bapak akan menanya kepada kalian terlebih dahulu, apakah di kelas ini ada benda yang terbuat dari besi? Ya. Ada benda yang terbuat dari kayu? Ada benda yang terbuat dari plastik? Ya, contoh besi apa saja yang kalian tahu di sini di kelas? Paku. Apa lagi? Jarum. Ada jarum? Ya, sudah membawa ya. Nah, pensil, pulpen, penghapus, uang logam. Apakah itu bisa ditarik oleh magnet? Nah, nanti Bapak harapkan setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian bisa tahu apa itu magnet,
apa itu benda magnetis, apa itu benda non magnetis, tahu jenis-jenis magnet, dan juga tahu bagaimana cara membuat magnet sederhana. Kita belajar. Bapak harapkan kalian nanti bisa mahir jago. Oke, siap belajar ini? Ya. Kita speaking dulu. Sebelum mulai belajar, Bapak ada lagu mengenal magnet, jenis-jenis magnet. Kalian seperti ini. Lagu tentang mengenal magnet. Sudah tahu ya? Jadi magnet itu ada beberapa jenis. Yang pertama lada, yang kedua bata, yang ketiga jarum, ada juga silinder, ada juga yang berbentuk U, ada juga yang berbentuk seperti lingkar. Oke, untuk hari ini Bapak akan mengelompokkan kalian dulu, ya. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Kelompok satu mana? Ini. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam. Oke, semuanya hadir ada lengkap ya, kecuali yang sakit. Oke, sekarang kita akan mengamati video terlebih dahulu. Amati videonya. What is a magnet for kids? Do you know what these are? Namanya magnet permanen. Sebaliknya ada magnet sementara, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara atau tidak tetap. Yang ketiga, demagnetisasi atau pengawetan magnet. Ya, seperti itu. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja kepada tiap kelompok. Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya bersama-sama. Kalian berdiskusi untuk mengerjakan apa perintah dari LKPD ini. Sudah siap? Siap. Gak semangat ini. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Untuk kelompok satu, mana kelompok satu? Ya, silakan menurut kalian yang ada di sini. Silakan. Boleh dimulai dari sekarang. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Silakan. Ini untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 5. Dan ini untuk kelompok. Nah, silakan mengerjakan dengan apa yang sudah ada di lembar tugas tersebut. Silakan. Biasa ada? Bisa nggak? Ya.
Wah. Wah, kurang rapi. Ini tuh. Buat lagi. Pastikan lagi. Kalau kita lanjutkan. Ya, silakan. Ya, tulis di sana ini kan udah ada. Ya, ini cobaan. Ini. Mau yang mana dulu? Paku. Tulis di sana paku ya, latihan. Ini bisa ditarik atau tidak? Cobain dulu, so. Paku ini kan magnet. Nah, bisa ditarik. Berarti ini namanya benda apa? Benda magnet. Nah, tulis di sini yang pertama paku. Ini centang aja, ya. Ini selesai. Lanjut ke yang lain, silakan. Mau yang mana lagi? Silakan. Ada di sini satu orang di sini. Duduk. Nah. Baliknya. Ini sudah, itu mana? Oke, betul. Ya, silakan. Ini sudah beres. Nah. Kenapa tidak bisa dicari? Meskipun lemah. Yang menyebabkan kuat namanya tarikan itu ya, tarikannya semakin sedikit maka tarikannya semakin lemah. Apabila tarikannya semakin banyak ya, maka tarikannya semakin kuat. Itu saja. Paku sudah, peniti, karet, kelereng, keras, tanah, apa lagi? Peniti. Bisa tertarik? Ada yang kira-kira? Penitnya, ada yang bergerak tuh. Cara bawahnya kan sedikit juga ada. Tidak banyak kali sama dengan ini ya, ada yang perangkatnya ya, karena membuktikan bahwa pasir, tanah, besi mempunyai sedikit kayak maksudnya tadi ya. Lanjut ya. Itu sudah beres. Ini sudah, Sin.
lihat kelompok 1 ya. Silakan. Silakan, boleh duduk dulu. Nah, dia kembali. Inilah dia hasil dari pengerjaan kelompok 1. Silakan dijelaskan. Kami membuat magnet sederhana dengan alat. Nah, silakan bagaimana pengerjaannya tuh. Tertarik tidak? Ya, tertariknya walau hanya sedikit. Kenapa ini tidak tertarik? Karena semakin banyak lilitan dari kabelnya, semakin besar gaya magnet. Tapi semakin sedikit lilitannya, maka semakin kecil gaya magnet. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Ini dia hasil dari kelompok 2. Silakan. Membuat apa kalian? Membuat magnet sudah. Tadi bagaimana cara pengerjaannya? Melilit kabel, tembaga, kemudian silakan coba. Panasnya. Nah, ada. Ya, ada. Ya, ini kelihatan ya bahwa semakin kecil lilitan, semakin sedikit gaya magnet. Semakin kencang, semakin banyak lilitan, maka akan semakin kuat magnet yang ditimbul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana magnet terbentuk? Silakan. Guru jago. Tak perlu. Tak balik semua. Jalanan, sama jalanan. Ya. Satu lagi. Stop. Jadi, terus benda. Stop. Kita kemana lagi? Mana pengerjaan ini nanti di sana? Silakan itu. Kemana itu jalanan? Ya, tempat. Nah, ini tadi hasil pengerjaannya tak. Tadinya terus belok. Kemudian putar dari. Oke, panjang sekali jalannya. Oke, satu lagi. Oh, tidak. Tidak. Oh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan mengerjakan yang satu lagi. Cari namaku. Siapa dulu? Oh. Depan. Wah, jangan menghalangi. Nah, itu benda apa? Magnet apa? Ini. Ini kan. Nah, silakan. Hati matur. Niat dulu. Terus.
keras boleh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Nah, jadi itu tadi cara ya, yang pertama kelompok pertama dan kelompok kedua itu membuat magnet saudara dengan bahan-bahan kabel, baterai, dan jarum. Kemudian paku. Kemudian dililitkan kepada pakunya, terus bisa ditarik oleh menggunakan baterai. Ya, semakin panjang lilitan, semakin kuat lilitan, maka magnet akan semakin kuat menarik benda. Apabila semakin macam-macam magnet, tadi ada magnet apa? Silinder, batang, jarum, lingkaran, sudah. Nah, terima kasih untuk semuanya, tepuk tangan dulu. Masih semangat? Aku semangat. Selanjutnya, terus ya, secara setiap kelompok bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dan bisa mengerjakannya. Mana tadi hasil kelompok 1? Bapak lihat, ya ini lebarnya dan isi ya. Ini kelompok 2, ya. Kelompok 3, ya bagus. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 5. Nah, terima kasih sudah bagus semuanya. Bapak ucapkan terima kasih. Jadi ya semuanya sudah bisa, sudah mengenal ya, sudah mengenal magnet, bagaimana bentuknya, bagaimana jenisnya. Tadi sudah presentasi juga. Sekarang Bapak akan membagikan lembar, tapi ini diisi oleh masing-masing ya. Nanti Bapak dibagi tiap satu. Nah, nanti kalian kerjakan apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan di lembar yang sudah Bapak sedia. Sebelum kalian mengerjakan, ada yang mau bertanya dulu tentang magnet? Boleh, pertanyaan apa saja tentang magnet. Atau Bapak yang mau bertanya? Bapak bertanya boleh. Kalian mau menjawab? Atau kalian mau bertanya dulu, Bapak yang menjawab? Oh, yang mana? Bapak aja bertanya. Ya, kalau begitu Bapak bertanya kepada, tadi kan ini tidak tahu ya, karena mengerjakan yang lain. Menurut Ahmad, benda magnetis itu apa saja, Mas? Paku, jarum, ya, peniti, dan pensil. Nah, bisa pensil. Tadi ada bisa yang terangkat, tapi hanya ujungnya saja, ya. Nah, kelompok 2, Ismail, benda non magnetis apa saja? Kayu, beras, terus kelereng, penghak, teh, penghak, lampu. Nah, jadi nanti kelompok ini Bapak tanya tentang ini. Tadi benda apa saja yang digunakan kelompok 1?
baterai. Baterai sebagai apa? Sumber energi magnet. Terus kawah, paku, kawan, dan clipboard. Ya, clip paper. Namanya clip paper. Fungsi paku untuk apa? Menarik benda yang magnet tersebut. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kelompok 4. Tadi kelompok 5 dan 6 mengerjakan jenis-jenis magnet ya. Menurut kelompok 4 apa saja jenis-jenis magnet? Padam, batang, jarum, silinder, buk. Terus terakhir, tadi ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara induksi, kedua dengan cara digosok, yang ketiga cara elektromagnet. Kita tahu? Ada yang bertanya lagi? Kalau begitu Bapak akan membagikan, Bapak beri waktu untuk mengerjakannya selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Beri nama dan kelas. Tadi tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Harus dikerjakan secara mandiri, jangan sama-sama. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Beri nama. Ya, semuanya sudah beres ya? Sudah beres? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini Bapak nanti akan periksa terlebih dahulu. Hasilnya nanti hari Senin ya, dibagikan ya. Jadi sampai di sini pembelajaran hari ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tiap-tiap kelompok yang hebat telah mempresentasikan ke depan. Tepuk tangan dulu semuanya. Untuk minggu depan pada materi IPA ini kita akan membahas tentang listrik. Ya, betul kan? Nah, jadi minggu depan itu akan membahas tentang listrik. Siap ya? Dan nanti Bapak diinfokan lagi ya. Kita belajar lagi. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita berdoa, kembali akan dipimpin oleh Muhammad Ismail. Silakan Muhammad Ismail pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Neti CGP Angkatan 11 akan melaksanakan wawancara pasca observasi bersama Pak Aprijal dari SDN 1 Jaya Ratu kelas 5. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tujuan saya mewawancari Bapak untuk melakukan wawancara pasca observasi yang kemarin kita lakukan di kelas 5 ya Pak. Ya. Sudah siap Pak? Siap. Siap. Baik Pak, dari hasil pembelajaran kemarin, observasi kita, apa yang menurut Bapak sudah baik Bapak lakukan di pembelajaran tersebut? Menurut saya dari hasil pembelajaran kemarin yang sudah baik itu dari proses pendahuluan sampai inti kegiatan inti dan bentuk itu sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian Pak, dari pembelajaran tersebut teknik apa yang kemarin Bapak sajikan? Saya memakai teknik berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Menurut Bapak ini, apa yang perlu Bapak perbaiki dari teknik tersebut? Karena kemarin saya menggunakan berdiferensiasi itu ada 3 ya Bu ya. Berdiferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk. Saya cuma memakai kedua ya, yaitu diferensiasi produk dan proses ya. Tidak menggunakan diferensiasi konten. Kurang. Jadi Bapak ingin cara Bapak untuk memperbaikinya? Mungkin kedepannya dalam pembelajaran yang akan datang saya ingin menggunakan ketiga-tiganya dalam pembelajaran tersebut. Ketiga diferensiasi tersebut. Ya, ada kontennya. Ada kontennya. Meskipun kan dalam pembelajaran diferensiasi tidak perlu 3, saya sudah cukup ya. Namun saya ingin mencoba ketiga-tiganya sendiri. Baiklah Pak. Dari pengalaman kemarin, tantangan apa yang Bapak hadapi? Tantangan itu ada beberapa tantangan yang saya dapati ya Bu, terutama dalam kegiatan inti, yang mana pada proses pembelajaran peserta didik itu merasa fokusnya baru beberapa menit sudah hilang seperti itu karena mungkin minim speaking dan konten-konten yang menarik. Nah, seperti itu Bu. Jadi cara Bapak menghadapi tantangannya seperti apa Pak? Ya mungkin untuk kedepannya saya akan membuat lebih banyak speaking lagi dan membuat menayangkan konten-konten yang menarik sesuai dengan program tadi. Kedepannya Pak, hal yang ingin dikembangkan dari pembelajaran Bapak? Nah, yang saya ingin kembangkan tadi karena di versi kontennya tidak ada ya Bu ya, saya ingin menambahkan konten-konten yang menarik, yang sesuai dengan minat, bakat dan apa yang peserta didik butuhkan seperti itu. Jadi kedepannya Bapak ingin menampilkan konten-konten menarik Ya. dan meningkatkan fokus Betul. pembelajaran, terutama pemahaman ya Pak? Betul. Ya. Jadi kapan mulainya? Insya Allah kalau bisa lebih cepat lebih baik seperti itu Bu. Cepat ikan gabus. Ya. Ya, lebih cepat lebih bagus. Jadi harapannya Bapak ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi lagi dengan ketiga diferensiasi, ya, termasuk kontennya, termasuk proses dan produknya. Jadi tiganya masuk ya, sempurna menurut Bapak. Insya Allah. Nah, baiklah Bapak, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, konten dan juga produknya. Saya doakan mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan keadaan Bapak yang lebih siap, lebih bagus lagi, menampilkan pembelajaran yang sempurna gitu ya Pak. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan CGP Angkatan 11 dari Angkatan 1 Jaya Ratu dengan kesejalannya telah selesai dan alhamdulillah terima kasih Ibu Bapak telah melakukan praktik kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching, jadi melalui pra observasi pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran di kelas dan juga yang terakhir dan sekarang di PI 5 itu kegiatan pasca observasi pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kedepannya bisa terus diterapkannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian wawancara observasi pasca observasi bersama Pak Aprijal dan dihadiri oleh Ibu PP, Ibu RI Mulyasari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.